Ya, sudah. Kita lanjut ya. Ini cara yang berikutnya adalah tinggal diklik aja tadi. Saya ulang lagi ya. Ini saya hapus ya. Saya ulang lagi biar dari awal lagi biar lengkap. Ini tulis sama dengan dulu ya. Di sini mahasiswa tulis sama dengan. Di sini juga muncul di sebelah atas kiri atas juga sudah muncul. Ini tinggal saya ingin menjumlahkan ini ya. Tinggal diklik aja, diklik. Klik gini aja. Jadi muncul C3. Ini C kolom ke-3, C3. Kemudian saya tambah ya dengan C4 begini. C4 saya tambah lagi dengan C5 ini ya, kemudian saya tambah lagi dengan ini terakhir tadi kita pembahasan kita sampai D. Sudah, kita tinggal nggak pakai ini ya, ini nggak cukup. Nah, tinggal di ini diklik. Nah, tinggal diklik aja. Maka akan muncul nilainya 20. Sama ya. Jadi dengan cara langsung pakai pertama tadi pakai auto sum ya. Di klik formula dulu tengah-tengah itu, formula. Kemudian kita lihat ke sebelah kiri ini ada auto sum ya bisa. Kemudian juga kita bisa juga menggunakan rumus sama dengan ya. Kemudian rata-ratanya tadi kita juga bisa menggunakan rata-rata seperti ini ya. Kita bisa menggunakan seperti ini juga rata-rata ya. Misalkan kita sedang menghitung rata-rata. Nah, ini sama dengan dulu, letakkan dulu sama dengan ya sudah. Ini diklik aja ya, masih saya diklik aja, klik H12. Mana H? Ini H. 12 dia di sini, 12. Mau pakai ini boleh, pakai yang H, pakai H10 boleh, pakai H12 boleh. Kemudian dibagi sebelah kanan bawah ada garis miring, dibagi pakai garis miring, dibagi 4 ya. 4 diklik aja 4. Maka kalau di di enter boleh, diklik boleh, hasilnya sama yaitu 5. Sama maksudnya. Jadi banyak pilihan. Kemudian ada lagi pilihan yang paling mudah pakai ini. Formula ya. Kemudian di situ ada more function ini mahasiswa ya. Formula more function ini. More function ini nanti isinya adalah banyak fungsi statistik ya. More function itu eh, tambahan rumus-rumus ya. Function rumus-rumus fungsi-fungsi. Di sini ada statistik, ada insinyur, engineering, statistik. Di sini ada namanya average depth, average, average A, average, if, average, apa ifs, apa macam-macam itu penggunaannya banyak. Kita tidak banyak memahami, ya kita cukup yang perlu saja kita pelajari. Kalau untuk rata-rata pakai ini, yang nomor 2. Ini nomor nomor 2 ya ini. Average, nggak pakai A, yang ini aja. Kalau kita klik maka akan muncul jendela. Saya klik ya, coba ya. Akan muncul jendela ini. Yang ini, kolom ini nanti bisa kita ganti dengan apa? Kita sorot ini. Ya, kita sorot ya. Jadi ini isinya ini kita ganti dengan kita sorot ini. Diletakkan kursornya di sebelah ketiga ini, di tempatnya 3. Kemudian kita blok. Tadi mulai 3, 5, 8 sampai 4 tadi gitu kan. Gitu kan tadi. Ya. Jadi kita coba ini dihapus dulu boleh. Dihapus dulu, kemudian kita blok di sini. 3, 5, 8, 4. Nah, nanti di sini isinya sama. C3 sampai dengan C6 ya. C3 sampai dengan C6. Ini C6 di sini. Ini sudah muncul nilainya, ini nilainya. Ya, 5. Atau kita klik di sini. Nilainya Afan, ini kita keliru tempat ya. Keliru tempat ini. Sebentar. Keliru tempat. Nah, jadi kita bisa menggunakan rata-rata di sini ya. Yang menggunakan rumus ya. Saya coba pakai rumus. Saya coba pakai rumus. Iya, iya, sebentar ada yang mau masuk ini. Ini ya. Saya ulang lagi, yang pakai rumus yang ada di statistik ini ya, pakai more function ini. Jadi pakai formula dulu, banyak pilihan, more function, diklik, maka akan muncul pilihan-pilihan. Ini ya, pakai yang statistik, pakai yang average. Average itu bahasa Inggris, bahasa kita artinya rata-rata. Pakai yang kedua. Nah, maka akan muncul jendela.
Jendela ini nanti kita isi dengan apa? Dengan ini yang akan coba cari rata-ratanya. Ya, kita blok. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, ini ya muncul nilainya 5. Ya, kita oke. Di sini. Ya, kita oke. Ini hasilnya 5. Nah, rata-ratanya tadi. Jadi banyak cara pilihan ya, mahasiswa ya. Paham ya? Paham atau masih ada yang belum paham? Ustaz. Gampang ya. Banyak sekali pilihan. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang kalau sudah rata-rata kita akan bahas tentang median atau nilai tengah. Oh, ini dulu nih, coba kita mau nyari rata-rata kalau banyak ya. Kalau banyak kita coba ya. Kita cari kalau yang banyak kita nyari rata-ratanya sama ya. Jadi misalkan ini kita mau mencari seluruhnya ini ya kita coba cari di more function tadi di average. Ini coba kita semuanya ya. Jadi di blok aja, tinggal di blok, digerakkan kursornya sampai ke bawah, mulai dari 3 sampai bawah. Ini akan muncul nih C3 sampai C8. Ini C3 sampai C8. Nah, ini akan muncul sudah ketemu rata-ratanya ya. C8 ya. Jadi diklik. Nah, ini munculnya 3,5,3 ini rata-ratanya. Gitu ya, Mas ya. Jadi apa? Mudah sekali. Ya. Sebentar, benar tadi kalau C3 sampai C8. C3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? Benar ya ini Mas ya? Buktikan ya, coba cari manual. Coba kita coba manual. Kumpulannya. Coba sih kok nggak percaya kalau itu betul ya. Coba cari manualnya. Manualnya ya, jumlahan coba dicari. Ini kita akan menghitung pakai autosum boleh ya, pakai autosum. Autosum ini muncul ini di blok ya. 3 sampai apa ini? 4 di blok. Ini C3 sampai C8 sama di enter di sini. Diklik boleh, di enter boleh. Hasilnya itu 32 ya, 32. Jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagi 6. Karena nanya 6, maka rata-ratanya jadi dapatnya 32 jambunya. Maka kalau dibuat rata-rata adalah ya sama dengan ini kita klik aja 32 diklik dibagi dengan anaknya tadi ada 6 ya, ada 6. Ya wes ya, di enter, setelah itu di enter berapa hasilnya pakai ini ya, di enter. 5,33 sama ya, berarti sama mahasiswa ya. Kita tadi ragu-ragu apakah benar sekian, ternyata betul ya. Kemudian untuk membuat nomor di Excel mudah ya, nomor ini ya. Anda tulis 1, kemudian di sininya 2, kemudian untuk yang berikutnya tidak usah diketik, tinggal begini aja ya. Tidak usah diketik, tinggal antum tinggal ini apa? Meletakkan kursor di kanan bawah dari yang kedua ini. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Bener, iya. Ini lagi di online. Enggak, langsung tadi cuma mati, nggak sampai 1 menit, nyala lagi sudah. Enggak, ini tadi kita berhentinya nggak sampai 1 menit, terus sudah nyala lagi. Enggak ada. Enggak ada. Sudah jalan sekarang. Iya, jazakallah. Iya, iya. Nanti kalau ini ada apa Ustaz? Kok begitu?
Kenapa kok begitu? Kejadiannya ada apa? Oh, gitu. Iya, tadi kayaknya ada info dari mahasiswa juga seperti itu tadi. Mm-mm. Iya, Ustaz. Nah. Iya, iya. Iya, Ustaz. Nah. Iya. Mm-mm. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bel dari Ustadz Budi. Ya, lanjut ya. Saya lanjutkan untuk mencari membuat nomor ini di sampai di bawah kanan bawah ini ada tanda plus, tanda tambah itu ditarik aja. Oh ya, akan muncul sendiri nomornya. Ya, mahasiswa Untuk gimana? bahasa Arab apa seperti itu juga, Ustaz? Tadi Untuk bahasa bahasa Arab Arab. apa seperti itu juga, Ustaz? Tadi antum bahasa Arab juga seperti ini tadi, sama. Hanya satu link Ya, katanya, hanya satu link Zoom. Oh, maksudnya ini kalau ditulis bahasa Arab di sini di iya, Ustaz. apa? Nggak Maksudnya tahu saya. untuk nomor bahasa Arab Iya apakah betul. seperti Saya itu juga? nggak ngerti, saya nggak ngerti. Saya belum nyoba. Karena antum membuat skripsi itu dengan bahasa Arab. Iya. Tapi teman-teman gini loh ya, teman-teman ini kasusnya gini. Kalau sudah selesai menghitung, biasanya mereka konfirmasi. Kalau aku ragu-ragu ya, datang ke Ana. Kemudian Ana minta mereka mengkonversi dari bahasa bahasa kita ini, bahasa Latin ke bahasa Arab, itu cepat. Nggak tahu pakai apa, aplikasi apa. Jadi dari bahasa Arab ke bahasa Latin cepat banget. Tinggal diklik gitu aja berubah semua. Tapi saya nggak ngerti apa yang ditekan apa saya nggak ngerti. Anda itu. Coba antum tanyakan ya, antum cari ya. Kalau yang seperti itu berarti kan mudah. Jadi andaikan nanti antum membuat ini dari bahasa Indonesia ini ya misalkan ya. Terus antum rubah ke bahasa Arab berarti kan nggak usah satu persatu ngetiknya. Ya gitu ya, cari ya, antum cari ya. Iya, saya pernah lihat anak-anak atau teman datang ke saya terus anu apa dirubah ke bahasa Indonesia gampang banget, cuma diklik gitu aja sudah pindah, udah jadi bahasa Indonesia. Ya, ini jadi apa tadi rata-rata itu adalah total jumlah dibagi dengan N ya, number of cases atau yang siswa atau anak atau mahasiswa yang sedang diteliti. Contoh lagi misalkan ini ada nilai ya, nilai misalkan anak pertama nilainya 3, anak kedua nilainya 5, anak ketiga nilainya 8 dan seterusnya. Berapa nilai rata-rata? Nah, sama seperti ini. Jadi jumlah nilainya di total semuanya dulu, kemudian dibagi dengan jumlah siswanya. Sama ya. Jadi ini saya tekankan lagi, rumus itu bukan jadi duluan ya, tapi rumus itu adalah setelah ada kasus dahulu ya, setelah didahului oleh permasalahan, maka muncullah rumus. Ini untuk rata-rata. Coba kita lihat di slide-nya ya. Rata-rata. Sekarang kita sedang mencari untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang median, yaitu nilai yang ada di tengah. Ya, mahasiswa ya, median atau nilai yang ada di tengah. Dari apa? Dari nilai tengah apa? Ya semua data yang kita cari nilai tengahnya kita sebut sebagai median. Coba ya kita cari di sini coba ya. Kayak tadi itu kita coba nyari mediannya gimana? Ini ya, ini data, nilainya ini. Kalau mencari median itu harus diurutkan dahulu ya, diurutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Ini ya, data terkecil sampai data terbesar ini. Jadi ini ada 3, 5, 8, 4, 8, 4. Jadi yang dulu kan 3 dulu. 3, kemudian 4, 4, 5, 8, 8 gitu ya. Jadi kalau mau diurutkan berarti ini ada 3, kemudian 4, 4, 4, 4, kemudian 5, ya, kemudian 8, 8. 8, 8. Ini namanya median. Ini ya, mahasiswa. Nah, ini setelah diurutkan dari kecil sampai besar, ada berapa tadi datanya? Ada 6 ya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kalau yang paling mudah kita membuat median sebagai contoh itu jika datanya ganjil ya. Ini datanya genap mahasiswa. Sebentar ada WA mungkin ada teman yang mau masuk. Akbar ini Akbar nih. Akbar nggak bisa masuk. Sebentar ada chatnya apa ini? Oh izin asar. Sudah sholat asar ya? Oh iya 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 iya. Dia sholat asar. Iya. Lanjut ya. Ana buat contoh aja yang gampang dulu ya, yaitu median untuk data ganjil. Kenapa? Mudah untuk kita menjelaskannya. Ya, C, ini tak buat dulu untuk data yang ganjil. Ini saya ambil dulu. Yang ini saya bawa ke bawah dulu. Saya ambil ke bawah dulu. Ya. Nah. Oh iya, jangan dipindah aja ya, di copy aja. Di copy aja di sini. Ah, sudah. Yang ini masih data genap ya. Yang atas Anda akan coba data ganjil. Saya buat data ganjil. Biar nanti apa? Sebagai pembandingnya biar gampang. Oh, ini bisa kandonya. Enggak jauh. Enggak jauh. Ini mahasiswa ya. Ini tak isi ya, saya isi ya. Misalkan 9. Nah, gini ya. Nah, misalkan 9. Coba dihitung ini ya beratnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Mana yang tengah-tengah? Mana yang tengah? 5. Yang 5 ya. Jadi 5 itu kalau kita lihat di sebelah kanan ada 3 angka. 1, 2, 3. Di sebelah kiri ada 3 angka. 1, 2, 3. Ini mediannya. Ya, mediannya ini. Nah, yang susah ini ketika data genap ya. Jadi di sini misalkan ya, ini dengan ini ya sama-sama di ujung ya. Kemudian ini misalkan saya kasih warna apa ya? Ini ya. Dengan ini sama ya ujung yang kedua. Kemudian yang ini kasih warna apa ya? Merah, merah atau biru. Oh nggak kelihatan deh, mengganggu kalau nggak kelihatan. Ini birunya, biru dengan ini, dengan merah, dengan ini. Ya, jadi ini ujung paling ujung kiri, ujung kanan, ya. Kemudian ini agak tengah, ini pas di tengahnya ada 2 angka. Nah, berarti tengahnya berapa? Nah, ini dalam median dirumuskan mencari nilai tengahnya adalah kita jumlahkan dulu ya. Kemudian kita jumlahkan kita bagi 2. Ya, jadi kalau mencari nilai mediannya berarti mencari mediannya kita jumlahkan dulu kemudian kita bagi 2 ya. Karena apa? Datanya data genap. Kalau data ganjil enak kata tadi itu ya. Berarti sama dengan 4 ditambah 5 ya, 4 tambah 5, 4 ditambah 5. 9. Iya, sebentar, saya salah ini, salah pencet ya. 4 ya ditambah 5, 9. Kemudian kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 supaya ini afwan, 4 tambah 5 ya. Supaya ini saya tidak salah mengoperasikannya, ini saya kurung. Ya, masuk saya kurung. Nah, ini saya kurung. Depannya juga saya kurung yang 4 itu. Kemudian kita bagi 2. Kita bagi 2. Jadi sama dengan ini diselesaikan dulu penjumlahannya. Setelah selesai hasil penjumlahannya kita bagi dengan 2. Berarti sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, berarti mediannya adalah 4,5 ya, mahasiswa ya. Jadi seperti itu. Ini.
Kalau misalkan di sini bukan 4,5, anggap saya ambil contoh lagi ya, ambil contoh lagi yang beda untuk contoh supaya kita punya gambaran nyari median. Ini saya copy juga, ini ternyata tadi nggak di copy. Saya copy juga. Oh sebentar ya, saya sudah saya record belum ini tadi ini? Kalau belum saya record rugi nanti kita nggak bisa. Oh sudah saya record sudah. Yes. Ya. Ya, ini misalkan 3, 4 di sini 6 misalkan. 6 misalkan. 6 ya. Di sini misalkan 8. Di sini 8 8. Nah, gini. Jadi yang kita jumlahkan mediannya adalah yang ini, ya. 6 dan 8 ini kita jumlahkan, ya. Jadi nanti mediannya adalah nggak mau ya, nggak mau. Harus di copy dulu. Di copy dulu. Ini sama dengan dulu seperti biasa. Ini 6 tambah 8 ya. Jadi 6 ditambah 8 tapi di dalam kurung dulu ya harusnya ya. Ditambah 8, belum saya kasih kurung, lupa tadi. Nah, 8 kemudian dibagi dengan 2. Berapa ini? 15 dibagi dengan 2. 14 ya, sama dengan 7. Nah, ini. Jadi ini adalah mediannya 7. Gitu ya Mas ya. Jadi median itu nilai tengah. Jadi yang paling enak adalah nanti kalau datanya data ganjil, kayak tadi contohnya ini. Data ganjil itu enak. Karena dia berada pas di tengah-tengah. Sebelah kanannya ada 3 angka, 1, 2, 3. Sebelah kiri 3 angka. Coba ini saya kasih warna beda. Untuk membandingkan mana yang udah, ini kan enak. Ya paham ya mahasiswa ya? Mencari median. Nah, sekarang tinggal yang mencoba kita menggunakan ini. Coba ada di sini, ada rumus di sini, ada rumus di sini. Di formula ya, antum lihat di sini di more function ada statistik, ada rumus median. Coba kita gunakan ya. Saya ingin contoh. Contoh ada ini median. Klik ya. Klik, muncul jendelanya. Ya. Kita akan mencari nilai tengah ya. Misalkan ini, nilai tengahnya ini. Ya, jadi kita blok aja ya, kita blok. Selesai sudah, kita oke. Sama ya, nilainya juga 5. Mediannya 5. Yang ini. Oke, yang ini coba kita taruh sini ya. Kita cari sini. Kita cari di sini ya, kita cari mediannya. More function, statistik, median, KLM-MHEJ, ini median. Nah, ini kita mau blok ini. Kita turunkan sedikit biar kelihatan. Nah, kita blok di sini ya. Ini biar hilang hitamnya ini. Kan harus diisikan di sini ya. Antara C4 ya, D4, ini C4. C berapa ini? C25 ya. Nah, kita isi di sini biar cepat, kita blok aja. Kita blok. Nah, gini. Nah, ini muncul sini ya. C25 sampai H25 ya. Sini 25, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian kita oke di sini. Ya, ini adalah 4, sama ya. Nah, yang ini terakhir. Coba menggunakan more function, statistik, kemudian median. Nah, ini kita blok ya. Ini untuk mengisi ini number pertama ya, angka pertama kita isi. Sudah cukup. Kemudian kita klik. Hasilnya adalah saya keliru menempatkan ya. Nah, taruh sini dulu, taruh sini. Nah, gitu.
taruh sini ya, taruh sini. HM median. Ya, ini diganti dengan ini, dengan yang saya blok ini. Kita oke. Ini ya, 7 sama ya, Mas ya. Sama ya. Ini 5, ini 4,5, ini 7. Jadi antum tidak perlu susah-susah. Yang penting antum tahu prosesnya. Tapi pengertiannya sudah saya sampaikan. Untuk mencari median dari data terendah itu diurutkan dahulu dari terendah sampai data tertinggi. Nah, sekarang nyari modus. Modus itu artinya ya gampang ya. Modus itu artinya adalah yang paling sering muncul. Modus ya, apa tadi? Sering muncul, data yang sering muncul. Sering muncul. Ya, gini mahasiswa. Ya, modus atau data yang sering muncul. Ini kok ini apa? Kok gelem. Nah, ini. Coba antum lihat di sini yang di data ini awal ini. Mana yang sering muncul? Nilai 4 2 kali, nilai 8 juga 2 kali ya. Berarti kalau seperti ini berarti modusnya ada 2. 4 dan 8. Tapi biasanya cuma 1 ya. Kalau seperti ini berarti modusnya ada 2. Ya, gitu aja ya. Itu aja. Jadi modus itu yang sering muncul. Kemudian ini tadi yang seperti ini yang telah kita pelajari, ini disebut sebagai data tunggal. Ya, kenapa kok dikatakan data tunggal? Ada data yang namanya nanti adalah data kelompok. Ya, beda dengan data tunggal, tapi berupa data kelompok. Nah, data kelompok itu nanti ada beberapa cara untuk menentukannya. Ya, di buku Anas Sudiono disebutkan juga caranya. Kemudian di slide ini yang kita gunakan ini juga ada caranya. Ya, sebentar coba saya lihat ya. Ini. Kalau kita ke atas ini ada cara menentukan nanti data kelompok. Ada, ya ini ya. Tapi agak ribet ya, menentukan data kelompok itu agak ribet. Yang ada rumus-rumusnya. Tapi kita nanti akan sederhanakan ya, tidak tergantung dengan rumus karena ini data kelompok ya Mas ya. Jadi tidak hanya satu angka ya. Itu kok ada tulisannya your meeting will end in 10 menit. Ya, kasus lagi ini. Mau habis lagi, Ustaz. Iya. Tadi Ustaz Budi kok tanya ya, terus mestinya gimana ya? Nanti masuk lagi, Tas. Setiap 40 menit Iya. Ustaz, habis. Ya, tapi kan berarti kan iya itu artinya nggak bayar apa gimana? Nggak ngerti. Saya kalau udah dibayar kan harusnya kan sudah nggak muncul seperti ini. Mungkin Kalau berlangganannya habis, Ustaz. iya mungkin berlangganan sedang setahun kali, Ustaz. sedang diproses mungkin ya. Mungkin sedang diproses mungkin. Ini di layar antum juga muncul. Your meeting will end in 10 minutes. Sudah muncul juga di layar. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Ngisi ini. Sampai jam berapa kita, Ustaz? Kenapa? Sampai jam berapa kita? Lupa. Ya nanti ya kalau sebentar ya. Kalau seperti ini berarti 10 menit lagi udah selesai lah ya, dianggap selesai ya. Udah jam 2. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Iya apa enggak? Nggak apa-apa, Ustaz. Iya, Ustaz. Setuju. Ya, ada yang nanti mau sholat asar habis gitu. Ya biar nggak keburu-buru. Ya, Yang ini Minggu depan, kan? iya mudah-mudahan minggu depan lancar mudah-mudahan. Insya Allah. Prinsipnya adalah antum baca, antum belajar bukunya. Iya bukunya gimana? Yang buku Anas Sudiono itu. Itu kalau beli itu ya saya pikir juga apa itu enggak apa ya, enggak kalau di perkuliahan saya enggak begitu. nggak worth it, Ustaz. Iya, enggak terlalu penting karena semua materinya sama dengan yang ada di Google sama semua. Ya, antum enggak beli enggak apa-apa lah. Saya cuma menyampaikan aja buku pegangan dari ST yang namanya itu ya, buku buatan Anas Sudiono itu. Tapi antum enggak beli enggak masalah. Sama kok, materi statistik di perguruan tinggi manapun sama. Ya, insya Allah. Ya. Ini namanya data kelompok, Mas ya. Nanti gimana cara membuatnya? Ada rumusnya. Ini yang saya, ya ini rumusnya. Tapi di buku Anas Sudiono
sederhana, tidak pakai rumus ini. Ya, tidak pakai rumus ini ya, tidak pakai nanti gimana caranya gampang ya. Ini contohnya nih, ini data mentah ya, data mentah. Dibuat data mentah, dibuat ini, dibuat data kelompok seperti ini. Ya. Nah, gitu kan. Nanti caranya nanti gimana? Insya Allah besok insya Allah saya ajarkan. Tapi paling tidak sekarang apa? Yang untuk data tunggalnya yang sudah kita pelajari ini namanya data tunggal. Ini ya, ini data tunggal. Ini antum sudah paham. Ini data tunggalnya. Jadi kalau misalkan data tunggal itu nanti isinya itu cuman satu angka ya. Sebentar, ada saya buat coba saya membuat coba contoh lain ya untuk data tunggal. Saya coba buat data tunggal termasuk data tunggal. Misalkan ini, master. Nah ini saya pindah. Ini saya pindah. Saya pindah coba gimana cara pindahkannya ya. Copy, saya bawa ke sini. Paste. Oh, enggak, bukannya. Coba ini kalau gitu dihapus saja, detail. Oke. Ah ya. Ini misalkan anaknya enggak sedikit ya, anaknya banyak ini. Satu kelas ya, satu kelas dikumpulkan ya, satu kelas. Misalkan yang satu kelas itu liburan, nah ada ya kalau di sekarang itu lagi musim liburan studi tour ya, studi alam. Datang ke tempat-tempat perkebunan, kemudian mereka boleh petik apel, petik stroberi gitu kan, petik buah jambu. Jadi ada yang di Pacet daerah daerah Mojokerto atau apa itu Pacet itu sekarang banyak dibuat tanaman-tanaman. Jadi fungsi hutannya sudah beralih fungsi ya. Fungsi hutan jadi tempat wisata, jadi villa, jadi tempat wisata petik kebun ya dan macam-macam. Itu yang berbahaya karena merubah fungsi hutan ya, bukan lagi sebagai paru-paru tapi sebagai tempat wisata. Nah, maka akan banyak nanti kerusakan-kerusakannya ya. Itulah yang terjadi Ya, Ustaz, setuju, Ustaz. Setuju sekali, Ustaz. Iya, di tempat-tempat lain juga sama insya Allah. Ya ini yang tadi betul dikatakan oleh Allah, oleh malaikat ya, kekhawatirannya malaikat, manusia ini membuat kerusakan. Ya, agennya itu antum harus memperbaiki. Ya, tapi antum memperbaiki dari sisi akhlaknya dulu ya, dari sisi agamanya dulu. Contoh ya, di satu kelas yang dapat jambu 3 itu misalkan 2 anak, 2 siswa. Yang dapat jambu 5, misalkan ini ada 4 siswa, gitu ya. 4 siswa. Kemudian yang dapat jambu 8, itu ada 6, misalkan. Yang dapat jambu 4 itu, oh ini sudah bukan lagi, ini harus hilang ini 4 ini harus hilang, ini berarti beda. Ini misalkan adalah 7, ini misalkan, ini diurut aja, diurut. 5, ini berarti misalkan di sini 9 ya, 9 membesar ini 10, nggak apa-apa ya, kita mencoba untuk membuat perbedaan. Ini 12. Nah, ini yang dapat jambu 3 2 anak, dapat jambu 5 4 anak, dapat jambu 9 6 anak. Oh, jambu banyak ya? 2 aja 2. 3 aja 3. Dapat jambu 9 2 anak misalkan. Dapat jambu 10 misalkan di sini 5 anak. Bentar ya. Dapat jambu 12 misalkan di sini cuman 1 anak. Nah, itu ya. Nah, ini berarti jumlah anak yang memetik berapa? Jumlah anaknya yang memetik jambu ini. Ya, dihitung pakai ini auto sum. Ya, mulai D berapa itu? D38 sampai D43. D38 oh betul udah cocok ya. Cocok tinggal di klik. Nah, berarti 17 anak. Biar nggak ganjil ya, biar genap ini tak kasih 2 ya. Antum melihat ketika ini saya ganti 2 ini akan berubah dengan sendirinya. Saya ganti 2 ya, maka ini akan berubah dengan sendirinya. Loh gitu ya. Ya, jadi Excel seperti itu.
Enak jadi Excel itu ya. Kemudian coba ini saya kasih kotak gini ya. Ini berarti total jambulnya berapa? Total jambunya bukan 3 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12, bukan. Total jambunya adalah yang dapat 3 2 anak ya. Jadi kalau begitu total jambunya adalah totalnya adalah antum lihat ya di sini ya, kan kelebihannya Excel ya. Yang dapat jambu 3 2 anak. Jadi di sini antum bisa tulis sama dengan ya. Antum bisa tulis sama dengan nanti. Untuk rumusnya ya sama dengan nanti perkalian dikalikan. Kalau dapat jambu 1 3 anak, kalau dapat jambu 2 dapat jambu 3 itu 2 anak, maka 3 kali 2 ya. Karena yang jambu dapat 3 2 anak, maka hasilnya sama dengan 3 kali 2. 3 kali 2 itu begini ya, anak mas saya. Klik 3 ya, ada C 38 dikali 2. Dikali itu di sini pakai bintang. Bintang begini ya. Ini klik 2. Sudah, maka di enter. Hasilnya 6. Dapat jambu 5 berapa anak? 4 anak. 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 berapa? 20. Kemudian yang dapat jambu 8 3 anak. 8 kali 3 berapa? 24. 24. Nah, ini di sini antum cukup begini ya. Letakkan kursor di bawah kanan bawah, kemudian digeser ke bawah. Nah, maka akan muncul dengan itu, ya kan? 20, 24, 18, jadi lebih sederhana. Ya, lebih presisinya ketepatan lebih tinggi. Iya, nanti tolong untuk absensinya difotokan lagi ya. Barangkali nanti ada yang tadi belum datang terus sekarang datang, difotokan lagi. Untuk dibantu saya untuk apa? Untuk presensi teman-teman kehadirannya. Ya. Iya, jazakallahu khair. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ini jumlah di sini ya. Jumlahnya berarti di sini jumlah jambunya ini pakai auto sum kayak tadi ini. Pakai formula ya, auto sum ya. Formulanya mana tadi? Formulanya di mana tadi? Ada ketutupan ya. Untuk saya ini di sini ketutupan ini. Di tempat saya ketutupan. Coba saya ketikkan dulu. Nah, ini formula pakai auto sum ini ya. Yaitu E38 sampai berapa? E43, 38. Oh betul, udah cok di